Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini Selasa, 1 Desember 2020. Sebelum beraktivitas dan melakukan pelayanan, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita, yang diambil dari kitab Joel pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini adalah bagaimana Tuhan akan memberikan berkat dan memberikan sukacita di tengah-tengah bangsa yang mau berubah dan bertobat. Saudara, kalau kita baca buku Joel dari pasal yang pertama, bahwa bangsa itu, bangsa Yehuda, telah dihinggapi oleh musibah, yaitu belalang, di mana semua hasil panen, rumput-rumput habis sebagaikan dilahap api. Bahkan semua hewan mati oleh karena tidak ada lagi tempat penggembalaan yang untuk menjadi makanannya. Mereka menjerit. Maka maksud kitab Joel ini adalah agar bangsa itu bertobat kembali kepada Tuhan. Ingat akan firman Tuhan. Apabila mereka mau berubah dan bertobat, seruan ini diserukan oleh Joel kepada segenap umat Tuhan, tidak terkecuali kepada para imam-imam atau kepada para pelayan-pelayan, agar mau berubah dan berbalik dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan hidup kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal kedua, di mana dalam pasal 2 ayat 18, Tuhan ingin agar bangsa itu bertobat. Dikatakan di pasal 2 ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karenanya dan ia belas kasih kepada umatnya. Jadi dia mengatakan agar umat itu boleh kembali kepada kebenaran Tuhan, karena Tuhan tidak ingin diduakan, Tuhan tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Saudara, setiap manusia juga ingin supaya setiap pasangannya, setiap orang yang berjanji dengan dia agar ingat akan janji setia dan tidak melupakan janjinya. Jadi kalau manusia aja ingin menuntut kesetiaan, bagaimana mungkin kita orang yang dikasihi Tuhan boleh berbalik dari kebenaran firman Tuhan? Saudara, kondisi bangsa Yehuda atau Israel pada saat itu agak lebih mirip dengan kondisi kita sekarang, di mana hampir seluruh belahan dunia ini diancam oleh satu musibah yang diintai oleh virus corona. Hampir sudah sekian banyak manusia yang korban. Sekarang terjebak kepada kesulitan ekonomi, di mana banyak yang mengalami PHK dan sebagainya. Nah, disinilah kita dituntut untuk berubah dan mau untuk setia kepada firman Tuhan, dan lebih dari itu boleh berbagi berkat, menabur kebaikan kepada mereka yang mungkin sangat membutuhkan oleh karena pemutusan hubungan kerja, pemotongan gaji dan sebagainya. Waktumu untuk mengekspresikan kasih sayang, waktumu untuk mengekspresikan imanmu agar Tuhan dipermuliakan dan setiap orang akan mengatakan, benarlah engkau adalah umat Tuhan. Dan Tuhan berjanji dan Tuhan menyatakan, apabila itu kita mau berubah, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dengarkanlah apa yang dikatakan.
Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sitim. Tuhan akan membalikkan segala yang engkau sudah berikan untuk mengekspresikan iman lewat berkat-berkat. Apakah berkat rohani, apakah berkat jasmani. Saudara, ingatlah bahwa menebar kebaikan tidak pernah merugikan siapa saja. Malahan dia akan mendapatkan sukacita yang daripadanya. Selamat menebar kebaikan, jadilah umat kekasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang kau berikan. Berkatilah setiap kami agar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan mengingat saudara-saudara kami, dan kami boleh mengekspresikan iman kami. Kami boleh saling mengasihi, mencintai tanpa harus mengurangi kebenaran firman-Mu, tanpa harus meninggalkan Engkau. Biarlah kasih yang kami tebar adalah pancaran dari iman kami.